Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, jadi kenalin saya Lani. Ezi, Bu. Nah, jadi Ezi. Gimana kabar Ezi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi kesini tadi naik apa? Kebetulan Ezi tadi naik Grab ke sini, Bu. Oh, rumah Ezi jauh. Ezi kos atau di rumah? Kebetulan lumayan jauh sih, Bu, kalau dari akhir tahun ini. Soalnya Ezi tinggalnya di kosan di Jati, dekat kampus, Bu. Oh, berarti sekarang lagi kuliah ya? Kebetulan Ezi mahasiswa tahun akhir, Bu. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi. Jadi karena bimbingannya di Jati, jadi ngekosnya di Jati aja, nggak di Limau Manis. Oh, gitu. Sekarang udah semester berapa? Gimana kuliahnya? Sekarang udah semester 8, Bu. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi. Oke. Puasa hari ini? Iya, Bu, kebetulan puasa. Alhamdulillah. Gimana tadi sahur? Sahur, Bu. Oke. Jadi mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maulani Rizkia Ardi, biasa dipanggil Lani. Ezi? Perkenalkan, Bu, nama saya Fauzia Aulia Usra, biasa dipanggil Ezi. Oke, baik Ezi. Nah, jadi gimana Ezi? Apa yang mau Ezi ceritakan? Silahkan. Jadi gini kan, Bu, kebetulan karena Ezi mahasiswa tahun akhir nih, jadi lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi. Kebetulan waktu ngerjain skripsi ini kadang ada semangatnya, kadang ada downnya, kadang ada insecure-nya ngeliat teman-teman yang udah sempro, udah bahkan yang di fakultas lain bahkan udah ada yang wisuda juga. Sedangkan karena Ezi belum sempro, jadi kayaknya kadang Ezi kayak kenapa ya belum juga kayak gitu kan, Bu. Jadi kadang kayak sedih gitu kan, Bu. Tapi kadang ada juga sih semangatnya. Kalau lagi semangatnya ada sih ngerjain skripsinya, semangat gitu kan, Bu. Selain itu Ezi juga kalau misalnya kalau lagi insecure-nya itu kadang mikirin kayak orang tua atau orang yang Ezi sayang, kayak Ya, nggak apa-apa. nanti sedih karena Nggak apa-apa, lanjut. Ezi belum wisuda gitu, Bu. Kasih, Bu. Mungkin Ezi kayak minta sedikit masukan dari Ibu, gimana, Bu, kira-kira? Berarti Ezi sekarang lagi di fase lagi semester akhir. Iya. Terus Ezi sekarang juga lagi skripsi. Iya sih, Ibu tahu skripsi itu memang tahap akhir menuju kesuksesannya insya Allah. Nah, jadi Ezi tadi cerita kalau Ezi itu merasa insecure lah sama diri Ezi karena teman-teman Ezi udah ada yang udah sempro, udah ada malahan yang udah wisuda ya temannya. Iya, udah. Nah, terus Ezi juga karena insecure itu, Ezi juga merasa takut mengecewakan orang-orang yang Ezi sayangi. Nah, jadi kalau menurut pendapat Ibu ya, untuk saat ini Ezi mungkin fokus aja dulu ke skripsi Ezi. Rajin-rajin menemui dosennya untuk bimbingan, terus juga rajin-rajin baca-baca jurnal ya. Nah, terus Ezi juga bisa mungkin sekali-sekali bisa lah Ezi kayak healing gitu biar nggak stres-stres banget. Nah, terus Ezi juga mungkin bisa sharing-sharing juga sama teman-teman Ezi, jangan menutup diri aja, terus juga jangan sedih-sedih
jangan sering nangis-nangis ya. Iya Bu. Ya Siap. semoga bisa lulus ya tahun ini. Amin. Harus lulus. Terus juga sempro semoga dipercepat, kalau bisa habis lebaran langsung Amin. sempro. Ya, ada lagi yang mau Ezi ceritakan? Sebenarnya ada lagi satu hal yang mau diceritain Bu. Ya, apa? Jadi kadang-kadang juga sih Bu, nanti merasa kayak sendiri gitu Bu, kayak nggak ada teman-teman. Kayak kebetulan kan Bu, sih pokoknya tuh kuliahnya tuh sebentar yang offline kan Bu, jadi selebihnya online, jadi kayak ketemu teman-teman tuh jarang. Jadi waktu pertama kali baru waktu pertama semester awal, kayak semester 1 sama semester 2 aja kan Bu yang offline. Itu ya sih Bu, itu adalah banyak teman itu udah masuk organisasi juga gitu Bu. Tapi karena setelah itu offline sampai kemarin kayak udah semester akhir nih, jadi baru offline kan Bu, karena udah magang juga, baru offline lagi. Jadi kayak merasa sendiri aja sih rasanya Bu. Terus kayak ya kurang ada teman rasanya Bu. Oh gitu. Jadi selain karena yang skripsi tadi, Ezi juga merasa kurang ada teman. Jadi Ezi merasa sendiri. Iya. Jadi mungkin gini ya, konsep sendiri itu mungkin adalah suatu pikiran negatif kita yang membuat kita merasa kita itu sendiri di dunia ini, mungkin kayak gitu ya. Padahal faktanya ya, kesepian itu adalah suatu penyakit mental yang juga sangat berpotensi tinggi membahayakan diri kita. Nah, jadi saran dari Ibu Ezi, kalau bisa jangan kayak merasa sendiri, betul, karena yang sendiri bukan karena Ezi bukan sendiri. Anteng belek berak adik saya langkah Oke, iya 2 menit lunat. Nah, jadi selain karena skripsi tadi, jadi Ezi merasa kesepian, kesendirian ya. Iya, sendiri. Ya, jadi kayak gini ya, konsep kesepian itu adalah penyakit, bisa dibilang penyakit mental lah, yang awalnya berasal dari pikiran kita yang berpikir pikiran negatif, yang berpikir bahwa kita itu berada di situasi sosial yang sedikit. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Ibu, kalau Ezi merasa sendiri, itu jangan terlalu Ezi pikirin, karena anggap aja itu hanya pikiran negatif Ezi aja yang menguasai Ezi. Karena di dekat Ezi, di sekitar Ezi pasti banyak orang-orang yang masih peduli sama Ezi, pastilah ya. Nah, terus juga anggap aja di pikiran Ezi nggak sendiri kok, ada orang-orang di sekitar Ezi. Nah, selanjutnya Ezi juga mulai untuk berpikir untuk mempercayai orang-orang di sekitar Ezi. Karena dengan Ezi mempercayai orang-orang di sekitar Ezi, nah nanti Ezi bisa membuka diri ke mereka. Dengan Ezi membuka diri, nanti Ezi bisa cerita-cerita ke mereka. Nah, nanti mereka kan juga bisa tuh kasih masukan, misalnya ke teman Ezi, ke orang tua juga boleh. Nah, ke orang tua, kalau malu ke orang tua, ke sahabat terdekat misalnya. Oh ya, sebelumnya ke kakak saudara juga boleh. Ezi ada saudara? Kebetulan dia anak tunggal Bu, jadi iya. makin merasa sendiri gitu. Iya, Ibu paham. Mungkin ke sahabat lah, sahabat, ke teman. Nah, tadi Ezi juga bilang kan, Ezi merasa nggak punya teman. Enggak kok sebenarnya, karena mungkin ya kembali ke pikiran Ezi tadi. Mungkin Ezi bisa cari teman juga dengan Ezi cari orang yang sefrekuensi. Atau sekarang kan Ezi lagi skripsi nih. Nah, Ezi bisa cari teman yang juga lagi skripsi. Jadi ada teman seperjuangan lah. Jadi Ezi bisa tukar-tukar pikiran, Ezi bisa
ya cit gitu. Nah, nanti bisa meringankan beban Ezi tidak merasa kesepian, dan insya Allah semua urusan lancar. Biasanya dengan berbicara itu ya seperti kita ini bisa meringankan beban kita. Kadang kita nggak perlu saran dari orang, tapi cukup cerita, insya Allah beban kita. Iya. Karena itu juga sih Bu, Ezi mau ke tempat ibu kan supaya sedikit menghilangkan beban, karena Ezi juga ngerasa sih Bu, kayak kalau misal kita cerita tuh bukan langsung sih Bu, kayak sedikit dari beban kita tuh terangkat ya saya. Berarti ini yang penting nggak boleh overthinking gitu Ya. kan Bu. Juga yang terakhir mungkin lebih membuka diri lah ke orang di sekitar. Mungkin itu dulu ya Bu yang Ezi ceritakan. Tapi kalau misalnya kapan-kapan kok Ezi mau ke tempat ibu lagi mungkin boleh kan Bu? Ya boleh. Atau silakan. kebetulan Ezi kan udah ada nomor ibu ya Ibu, mungkin boleh Ezi menghubungi ibu lewat WhatsApp atau gimana? Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, silahkan rajin-rajin main kesini juga nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya, semoga masukan dari saya tadi bisa agak sedikit meringankan beban Ezi. Amin. Ya kebetulan sudah sedikit meringankan. Mungkin itu aja dulu ya Ibu. Ya. Ezi mohon pulang dulu ya Ibu. Ya. Kebetulan ada yang mau dikerjakan juga. Oh gitu. Pulangnya naik apa? Nanti pulangnya sama sih kayak tadi. Oh. Pulang naik Grab lagi atau cari yang lain juga bisa juga. Hati-hati ya. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Ya. Semangat ya. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya.